Unsur-unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit yang sama, yaitu 3 kulit, sedangkan jumlah elektron valensinya berbeda dimulai dari 1 sampai 8. Hal ini yang menyebabkan unsur-unsur periode ketiga memiliki sifat kimia yang berbeda dari kiri ke kanan. Letak unsur periode ketiga. 1. Kelimpahan unsur-unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga di alam tidak terdapat dalam bentuk unsur-unsur bebas, melainkan dalam bentuk senyawa mineral kecuali S dan R. A. Jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom ke kulit terluar yang ditempati oleh elektron. Hal ini yang menyebabkan jumlah elektron valensi bertambah sehingga gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron-elektronnya semakin kuat. Oleh karena itu, jari-jari atom unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin berkurang. B. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar yang terikat lemah ke inti dalam fase gas. Energi ionisasi dari NaCl cenderung semakin besar, namun terjadi penyimpangan pada Al dan S. Seharusnya energi ionisasi Al besar dari Mg dan energi ionisasi S besar dari P. Tapi kenyataannya energi ionisasi Al kecil dari Mg dan energi ionisasi S kecil daripada P. Hal ini terjadi karena unsur-unsur Mg memiliki elektron valensi 3s2 yang menunjukkan orbital 3s berisi penuh sehingga stabil, dan P memiliki elektron valensi 3s2 3p3 yang menunjukkan orbital 3s terisi penuh dan orbital 3p terisi setengah penuh sehingga stabil. Oleh karena itu, Mg dan P membutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektronnya. C. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan satu atom netral ke dalam wujud gas ketika menerima satu elektron dari atom lain untuk membentuk anion atau ion negatif. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron yang ditambahkan semakin kuat sehingga afinitas elektronnya bertambah. D. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah suatu ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Keelektronegatifan unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan NaCl semakin besar. Hal ini karena muatan inti bertambah positif dan jari-jari atom berkurang. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron semakin kuat. Akibatnya, kemampuan atom untuk menarik elektron semakin besar. Unsur-unsur yang keelektronegatifan kecil cenderung bersifat logam atau elektropositif, sehingga sifat logam dari NaCl semakin berkurang karena keelektronegatifannya semakin besar. 2. Sifat kimia. Yang pertama yaitu sifat reduktor atau oksidator. Jari-jari atom dari Na ke Cl semakin kecil berarti semakin sukar melepaskan elektron. Semakin mudah melepaskan elektron, semakin kuat pereduksinya. Sebaliknya, semakin sukar melepaskan elektron, semakin kuat oksidasi. Dengan demikian, semakin ke kiri reduktor makin kuat. Yang kedua yaitu sifat logam dan monologam. Sesuai dengan sifat reduktornya, maka semakin ke kiri sifat logam semakin kuat. Yang ketiga, sifat asam dan basa. Sesuai dengan kekuatan logam, semakin ke kiri semakin kuat, maka sifat basa semakin ke kiri semakin kuat. Yang ketiga yaitu pembuatan unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama, natrium. Dibuat dengan cara elektrolisis, leburan NaCl melalui proses Downs. Natrium tidak dapat dibuat dengan elektrolisis air laut. Natrium disimpan dalam minyak tanah. Yang kedua, magnesium. Dibuat dengan cara elektrolisis lelehan MgCl2 melalui proses Downs. Yang ketiga, aluminium. Dibuat dengan elektrolisis dari bauksit yang murni. Proses ini dikenal dengan proses Hall-Héroult. Al2O3 murni dicampur dengan Na3AlF
kriolit. Untuk menurunkan titik leleh, Al2O3 bertindak sebagai pelarut untuk pemurnian Al2O3, kemudian dielektrolisis. Reaksinya yaitu Al2O3 menjadi Al3+ tambah O2-. Katodenya yaitu 4Al3+ ditambah 12 elektron menjadi 4Al. Anodenya yaitu 3C ditambah 6O2- menjadi 3CO2 ditambah 12 elektron. Jadi 3C ditambah 4Al3+ ditambah 6O2- menjadi 4Al ditambah 3CO2. Anoda sedikit demi sedikit akan habis. D. Silikon. Dalam industri silikon dibuat dengan mereduksi SiO2 dengan karbon dalam tanur listrik dengan suhu tinggi. Dalam laboratorium silikon dibuat dengan memanaskan silika dengan serbuk magnesium dalam krus. Reaksinya SiO2 ditambah Mg menghasilkan Si ditambah 2 MgO. Fosfor. Fosfor dikenal dalam dua bentuk alotropi, yaitu fosfor putih dan fosfor merah. Fosfor putih dibuat dengan cara memanaskan batuan fosfat, pasir, dan kokas, yaitu proses Wohler. Adapun fosfor merah dibuat dengan cara memanaskan fosfor putih pada suhu 240 derajat Celcius. Reaksinya Ca3PO4 tambah 3 SiO2 akan menghasilkan 3 CaSiO3 ditambah P2O5. P2O5 ditambah 10C akan menghasilkan P4 ditambah 10CO. F. Sulfur. Pada tahun 1904, Pras mengembangkan cara untuk mengekstrak belerang dan dikenal dengan cara Pras. Pada proses ini, deposit belerang padat dalam tanah dilelehkan di tempatnya dengan air sangat panas. Kemudian, lelehan belerang ditekan keluar dengan udara dan keluar menyerupai busa. E. Klorin. Dapat dibuat dengan elektrolisis leburan NaCl atau elektrolisis larutan NaCl dengan menggunakan diafragma dengan proses diacon, yaitu HCl dicampur dengan udara kemudian dialirkan melalui CuCl2 yang bertindak sebagai katalis. Aksi terjadi pada suhu lebih kurang 430 derajat Celcius dan tekanan 20 atm. H. Argon. Argon dapat diperoleh dari atmosfer atau udara bebas secara destilasi bertingkat. D. Silikon. Dalam industri silikon dibuat dengan mereduksi SiO2 dengan karbon dalam tanur listrik dengan suhu tinggi. Fosfor. Fosfor dikenal dalam dua bentuk alotropi, yaitu fosfor putih dan fosfor merah. Fosfor putih dibuat dengan cara memanaskan batuan fosfat, pasir, dan kokas, yaitu proses Wohler. Adapun fosfor merah dibuat dengan cara memanaskan fosfor putih pada suhu 240 derajat. Sulfur. Pada tahun 1904, Pras mengembangkan cara untuk mengekstrak belerang dan dikenal dengan cara Pras. Pada proses ini, deposit belerang padat dalam tanah dilelehkan di tempatnya dengan air sangat panas. 4. Kegunaan unsur-unsur periode ketiga. 1. Natrium. NaCl digunakan pengolahan dan pengawetan makanan serta mencairkan salju. Na-benzoat dipakai dalam pengawetan makanan. Na-glutamat dipakai untuk penyedap makanan. NaOH dipakai untuk membuat sabun, deterjen, dan kertas. NaHCO3 dipakai sebagai pengembang kue. Na2CO3 pembuatan kaca, deterjen, dan pelunak air atau air sadah. 2. Magnesium.
untuk pembuatan paduan alloy atau magnesium untuk kerangka pesawat terbang, lampu kilat dalam fotografi, dan kembang api. 3. Aluminium untuk alat-alat dapur, rangka bangunan, badan pesawat terbang, velg ban mobil, untuk kemasan kaleng, untuk jaringan tegangan tinggi. 5. Silikon sebagai semikonduktor, transistor, serta chip komputer, untuk membuat kaca gelas, dan sebagai silika gel. Klorin. Pertama, untuk pemurnian air, sanitasi limbah industri, dan kolam renang. Kedua, sebagai bahan dasar industri plastik. Ketiga, untuk pemutih, pulp kertas, tekstil, dan disinfektan. 1. Fosfor. Pertama, untuk pembuatan pupuk asam fosfat dan garamnya. Kedua, untuk pembuatan korek api. Ketiga, untuk racun tikus. Belerang. Pertama, untuk bahan baku pembuatan asam sulfat. Kedua, dalam industri untuk pembuatan pupuk, kertas, cat, dan plastik. Ketiga, untuk obat pemberantas nyamuk atau obat penyakit kulit. Argon. Pertama, sebagai pengisi bola lampu karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu. Kedua, sebagai penyambung atau las logam. Ketiga, sebagai gas inert atau gas pelindung untuk peralatan laboratorium. Keempat, untuk pengisi tabung fluorescence. Kelima, sebagai gas pelindung alat-alat kedokteran.